Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para subscriber dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi kisah tentang pengalaman 2 kali bermimpi ketemu dengan para wali songo. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya. Mimpi yang pertama saya alami waktu itu masih duduk di bangku sekolah SD. Saya masih kelas 5 lah, perkiraan 41 tahun yang lalu, karena sekarang ini saya usia 52. Jadi mohon maaf kalau tidak terlalu detail ya, karena agak-agak banyak yang lupanya lah. Jadi ketika itu saya bertemu dengan Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, atau terkenalnya adalah Sunan Gunung Jati. Di mimpi pertama ini saya bertemu dengan beliau dan beliau memberikan nama kepada saya, yaitu Jabar Wisnu Arya Kelana. Katanya nama saya yang ada itu bukan nama saya, itu nama lahiriah, katanya nama batinnya ada, yaitu nama batinnya adalah Jabar Wisnu Arya Kelana. Dan ketika saya sudah dewasa, saya menekuni dunia-dunia ya terapi listrik, dunia-dunia kebatinan, dunia spiritual. Akhirnya saya tambahkan di depan nama Jabar Wisnu Arya Kelana itu adalah dengan kata Ki. Ki itu adalah bukan aki-aki gitu kan, tapi Ki di sini singkatan, yaitu kekuatan ilahi. Jadi bukan Ki di sini sosok seorang yang gimana gitu, tapi ini adalah merupakan singkatan daripada kekuatan ilahi, supaya saya sadar bahwa apa yang ada dalam diri saya itu semata-mata kekuatan Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Sehingga nama Jabar Wisnu Arya Kelana jadi saya gunakan untuk di Facebook atau di channel YouTube saya sendiri, yaitu cuma sepotong saja Jabar Wisnunya saja, Arya Kelananya saya tidak dibawa karena kepanjangan. Nah, itu kisah yang pertama. Ini saya singkat saja karena sebanyak lupa lah. Kemudian mimpi yang kedua, kalinya masih di tahun yang sama, cuma mungkin beda bulan atau beda hari lah, karena di beda waktu. Masih di usia kelas 5 SD waktu itu. Saya bermimpi posisinya di desa saya di Cigobang, cuma masjidnya masjid yang lama, masjid kuno. Karena sekarang ini kan sudah ada perombakan. Jadi masjidnya masih masjid lama itu, yang badannya itu temboknya tebal-tebal. Waktu itu saya dituntun, disambut masuk ke dalam masjid itu oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan ketika saya masuk ke dalam masjid itu kondisinya beliau-beliau ini, para wali ini sedang berdiri sambil membaca seperti maulidan gitu. Kayak Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya seperti itulah. Nah, terus saya diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini katanya Sunan Kalijaga. Ya saya cium tangan, terus perkenalkan sambil dituntun saya dituntun, terus perkenalkan lagi. Ini katanya Sunan Giri. Saya cium tangan lagi. Kemudian ini Sunan Bonang,
Ya saya cium tangan lagi, terus ini katanya Sunan Derajat, terus Sunan Ampel, Sunan Muria, semuanya 9 wali itu ya saya salimin semua gitu. Nah, adapun arti dari mimpi ini sendiri ya saya juga tidak tahu lah, apalagi saya waktu itu masih kondisi kecil. Ya saya tidak mempermasalahkan masalah arti mimpinya. Jadi di sini saya hanya ya bercerita saja lah, pengalaman pernah bermimpi dengan ketemu dengan para wali. Itu saja poin-poinnya. Namun masalah urutan ya itu juga saya seingatnya tidak sama persis dengan mimpi itu, artinya urutannya tidak ngacak lah, pokoknya berurut gitu. Cuma ini saya ya seingatnya aja gitu, seingatnya ya udah, kira-kira demikian aja lah gambarannya. Apa makna yang tersirat dari mimpi ketemu dengan 9 wali tersebut? Ya di sini saya mohon maaf karena saya bukanlah seorang ahli tafsir mimpi. Jadi saya hanya ya merenung sajalah, itu pun ketika saya sudah dewasa, karena waktu saat kecil sih tidak terlalu dipikirkan lah. Nah, pesan tersebut yang saya dapat itu adalah sebuah nasihat atau ya sebuah pelajaran yang harus saya lakukan. 9 ini saya tafsirkan sebagai lambang, itu 9 lubang yang ada dalam diri kita sebagai manusia, yaitu dari lubang kuping, mata, hidung, mulut, ya tempat hajat, buang hajat ya, sama yang di depan. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 lubang itulah yang harus dibersihkan. Nah 9 pintu ini, 9 lubang saya artikan 9 pintu. Jadi 9 pintu ini ya harus kita bersihkan dalam pengertian, yaitu kita bersihkan pandangan mata kita, bersihkan pendengaran kita, bersihkan lubang hidung kita, bersihkan mulut kita. Begitupun tentang pembuangan air ya, yang di belakang itu juga harus dibersihkan, dan syahwat juga harus dibersihkan. Dalam arti kata dibersihkan dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi harus digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jangankan apa yang kita masukkan ke dalam mulut, yaitu makanan dan minuman, ataupun apa yang kita keluarkan dari mulut, yaitu kata-kata, kalimat, yaitu otomatis yang harus kata-kata yang baik, makan minum pun harus yang baik, yang halal. Sehingga ketika yang dibuang pun itu harus. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara membersihkan tubuh kita yang 9 pintu itu semua sudah diuraikan dalam video saya yang berjudul berwudu. Jadi di video tentang bab wudu itulah intinya sama, yaitu kita membersihkan perbuatan. Jadi bukan kita bersihkan dengan air, tapi perbuatan kita yang harus dibersihkan supaya akhlak kita semakin hari semakin membaik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena saya adalah manusia yang fakir ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.